Baik anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita dalam tema ke-6 tentang merawat hewan dan tumbuhan dalam subtema tumbuhan, subtema yang ketiga tentang tumbuhan di sekitarku. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Pak minta kita sekalian masing-masing di rumah untuk memulai kegiatan ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut iman dan keyakinan kita masing-masing. Baik, terima kasih. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini tentang tumbuhan di sekitarku. Di awal pembelajaran ini, Pak coba menampilkan sebuah gambar. Baik anak-anak, coba lihat di tampilan gambar. Ada gambar apa ini? Pohon, ya, taman bunga. Di taman bunga ini ada banyak macam bunga. Warna juga bermacam-macam. Ada warna kuning, warna merah, warna ungu, warna pink. Nah, di tengah-tengah taman bunga ini ada aliran air, ya. Nah, kita tahu bersama bahwa tumbuhan hanya bisa hidup kalau ada air, tapi kalau tidak ada air pasti tumbuhan itu akan mati. Baik, selanjutnya Pak coba juga tampilkan sebuah gambar. Kita perhatikan gambar apa ini? Apa yang terjadi di dalam gambar ini? Coba perhatikan anak-anak. Sudah? Ya. Coba kita sama-sama lihat gambar apa yang pertama. Siapa yang ada di sana? Lani, ya, Lani. Anggap saja teman kita yang perempuan ini namanya Lani, ya, Lani. Coba kamu perhatikan huruf yang ditulis oleh Pak itu. Bagus kan? Yang berikut siapa lagi? Ada Ibu Lani, ya, Ibu Lani. Siapa lagi? Oh ya, ada bunga tadi ya. Di dalam gambar itu juga ada bunga. Selain bunga ada apa lagi? Ada pohon, ya, ada pohon. Selain ada pohon ada rumput, ya, rumput. Kamu lihat di dalam gambar ini, ya, di mana gambar? Ya, gambar ini ada rumput, ya, ada rumput. Dan ada Ibu Lani sedang membersihkan pohon bunga, ya, mungkin ada daun-daun kering, ya, ada daun-daun kering ini. Ibu Lani coba membersihkan dan di bawah ini ada daun-daun kering ini, ya. Dan juga ada rumput. Lani sedang menyiram bunga, ya. Lani sedang menyiram bunga. Baik, kita lanjut. Nah, ketika Pak meminta anak-anak untuk menyebutkan apa-apa saja yang ada di dalam gambar dan kita tuliskan dengan huruf tegak bersambung, ya, huruf tegak bersambung. Kamu perhatikan ya cara tulisnya. Nah, pohon, ya, pohon. Bagus kan hurufnya? Rapi, indah lagi. Nah, itu namanya huruf tegak bersambung. Nah, ini beda, ya. Gambar yang di sebelah kiri ini, sebelah kanan dari Pak, ya, gambar ini huruf-huruf ini beda dengan huruf-huruf yang ada di sebelah kiri, ya. Kalau yang ini huruf tegak biasa, sedangkan yang di sebelah sini huruf tegak bersambung. Bentuk hurufnya beda. Nah, ya, ini lagi huruf tegak bersambung. Nah, ini hasil dari orang menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Kelinciku,
Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, siapa yang di rumah ada kelinci anak-anak? Ya, ini hasil dari tulisan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, hurufnya rapi, indah. Baik, kita kembali ke materi kita tentang tumbuhan. Ada 2 jenis tumbuhan. Ada 2 jenis tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan peliharaan. Ya, tumbuhan peliharaan. Di sini ada gambar pohon apa ini? Pisang, ya, pohon pisang. Ada pohon jagung, jagung muda ya. Siapa yang di rumah sudah makan jagung muda? Hati-hati makan jangan terlalu banyak, kalau sakit perut. Ini ada pohon kelapa, ya, pohon kelapa. Ada lagi bunga. Bunga apa ini anak-anak? Coba lihat, bunga matahari, ya, bunga matahari. Selain tumbuhan peliharaan, ada juga tumbuhan liar, ya, tumbuhan liar. Coba kamu perhatikan, ada 2 gambar tumbuhan liar di sini. Yang di atas itu gambar apa? Rumput, ya, rumput. Lalu yang kedua ini, ada yang tahu? Benalu. Benalu, ya. Tahu benalu? Benalu itu sejenis tumbuhan yang hidupnya tergantung pada tumbuhan lain. Jadi dia mengambil makanan dari tumbuhan tempat dia menempel, tempat dia hidup, ya. Jadi lama-kelamaan tumbuhan tempat dia hidup itu akan mati perlahan-lahan, ya. Itu tumbuhan liar, ya, tumbuhan yang merusak. Baik anak-anak, kita hari ini kita belajar khusus tentang tumbuhan peliharaan. Bagaimana cara merawat dan memelihara tumbuhan itu. Yang pertama, ketika kita mau menanam, ya, tanaman itu harus ditanam di tanah yang subur. Seperti gambar ini kamu lihat, ya, tanahnya subur, bibitnya mulai tumbuh, ya, subur. Karena tanamnya di tanah yang subur. Yang berikut, setelah kita tanam, tanaman itu tumbuh, harus disiram. Kamu lihat, ya, itu ada orang menyiram tanaman. Jadi tanaman itu butuh air seperti yang tadi Pak sudah bilang, bahwa tumbuhan membutuhkan air supaya bisa hidup, ya. Sama juga dengan manusia, kalau kita tidak minum air pasti kita akan mati, kehausan, kering. Setelah tanaman itu tumbuh, yang berikut tanah harus digembur, ya, menggembur tanah di sekitar tanaman. Nah, kamu lihat ada gambar, ada seorang bapak atau ibu, ya, sedang menggembur tanah di sekitar tanaman itu. Tujuannya untuk apa? Coba siapa yang tahu? Tujuan menggembur tanah di sekitar tanaman itu. Tujuannya, ya, untuk supaya akar dari tanaman itu bisa dengan mudah mencari makanan di dalam tanah. Kalau tanah itu keras, akar sulit untuk jalan mencari makanan, ya. Itu tujuan kita menggembur tanah di sekitar pohon dari tanaman itu. Nah, cara yang berikut, memberi pupuk kandang secukupnya. Kenapa harus diberi pupuk kandang? Karena di dalam pupuk kandang terdapat banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Kamu lihat itu gambar ini. Ada tanaman diberi pupuk kandang supaya tanaman itu bisa dengan mudah mencari makanan, dapat banyak makanan, dan bisa bertumbuh dengan subur. Sama juga dengan kita di rumah. Kalau kita tidak makan atau makan makanan yang tidak bergizi seperti gorengan, makanan ringan, ya,
badan kita tetap seperti itu saja. Tapi kalau kita makan makanan yang bergizi, sehat, pasti kita bisa bertumbuh dengan subur seperti tanaman ini. Kamu lihat, subur kan? Ya. Cara yang berikut, mencabut rumput liar di sekitar tanaman. Nah, kamu lihat gambar itu. Ada seorang bapak sedang mencabut rumput. Tujuannya untuk apa? Kalau tanaman itu tumbuh dikelilingi oleh rumput-rumput, ya, maka rumput dan tanaman itu akan merampas makanan yang ada di dalam tanah. Makanya kita harus mencabut sehingga rumput itu mati, dan yang mencari makanan itu hanya akar dari tanaman yang kita tanam. Cari dengan mudah untuk mendapatkan. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, cukup dulu hari ini pembelajaran kita hari ini. Sebelum Pak menutup pembelajaran kita hari ini, ya, Pak memberikan satu tugas. Kamu lihat di dalam gambar ini ada gambar apa? Perhatikan, ada berapa orang, ya, mereka sedang buat apa? Ya. Coba kamu perhatikan, mereka ada di mana? Ya, kamu lihat di dalam gambar. Baik, sudah. Nah, tugasnya kalian membuat sebuah cerita tentang gambar ini. Membuat sebuah cerita tentang gambar ini. Perhatikan gambar ini, lalu ceritakan tentang gambar ini. Tugas ini kalian ceritakan. Cerita itu ditulis di dalam buku, lalu difoto, kemudian dikirim di dalam grup kita, grup WA kelas 2B, ya. Atau boleh juga kalian langsung ceritakan, divideokan, kemudian dikirim ke dalam grup. Oke? Baik. Cukup untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Pakai masker keluar rumah kalau keluar rumah, ya. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Demikian untuk hari ini. Selamat pagi.